Dan saya Philadelphia Claudia Bonifacius akan membawakan materi yang pertama, yaitu definisi, etiologi, dan epidemiologi. Yang seperti kita tahu bahwa pasti semuanya sudah membaca kasusnya, jadi mungkin bisa next slide saja. Kita punya hipotesis sementara, yaitu eh, Microbacterium lepra atau Kusta multibaciller. Next slide. Pendahuluannya yaitu yang kita tahu bahwa kata kusta berasal dari bahasa Latin yaitu lepra. Penemuan penyakit ini dan pengetahuan tentangnya sudah ada sejak zaman kuno. Penyakit kusta ini disebutkan dalam banyak teks sejarah kuno, termasuk teks-teks kuno Mesir, India, Yunani, dan Romawi yang sebenarnya mencakup beberapa penyakit kulit. Next slide. Definisi dari kusta yaitu kusta merupakan penyakit infeksi yang kronik, jadi dia berlangsung lambat dan penyebabnya ialah Microbacterium lepra yang bersifat intraseluler obligat. Saraf perifer sebagai afinitas pertama, lalu kulit dan mukosa tractus respiratorius bagian atas, kemudian dapat ke organ lain kecuali susunan saraf perifer. Jadi susunan saraf pusat. Jadi dia hanya menyerang pada saraf perifer aja. Next slide. Etiologi dari kusta itu adalah kuman penyebabnya yaitu Microbacterium lepra yang ditemukan oleh G.A. Hansen pada tahun 1974 di Norwegia. Dan sampai sekarang sekarang belum juga dapat dibiarkan dalam media artifisial. Mikrobakterium lepra berbentuk kuman dengan ukuran 3-8 mikrometer kali 0,5 mikrometer. Dia bersifat tahan asam dan alkohol. Masa regenerasinya atau dia berubah menjadi perbaikan dari yang rusak, sel-sel rusak ke baru itu 12-13 hari, sedangkan masa tunasnya atau penyebarannya itu berlangsung lambat sekitar 2-4 tahun atau bisa saja mulai dari 40 hari sampai 40 tahun yang akan datang. Next slide. Faktor yang mempengaruhi penularan itu ada beberapa, yaitu sumber penularan dan daya tahan tubuh. Dari 95% orang yang terkena kusta, dia itu kebal terhadap kusta. 5% yang terinfeksi, tiga orang sembuh sendiri dan 2 orang sakit. Next slide. Epidemiologinya sendiri yaitu penyebaran kusta ini dari suatu tempat ke tempat lain itu tersebar di seluruh dunia disebabkan oleh perpindahan penduduk yang terinfeksi penyakit tersebut. Masuknya kusta ke pulau-pulau Melanesia termasuk Indonesia diperkirakan karena terbawa oleh orang-orang Cina. Pada akhir tahun 2021 jumlah pasien kusta terdaftar di Indonesia sebanyak 12.288 yang terkena. Prevalensi rasionya 0,45 kali per 10.000 penduduk. Pada Papua 1.375 kasus dengan prevalensi 16 per 10.000. Sedangkan di Papua Barat terdapat 723 kasus dengan prevalensi 7,6 per 10.000. Next slide. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Devina Mayanti Basmin. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai histologi kulit dan saraf. Nah, di sini yang akan saya bahas mengenai histologi kulit, kemudian saraf. Tapi saraf itu sendiri yang akan saya jelaskan lebih khusus itu mengenai sistem saraf tepi. Nah, kulit. Jadi, kulit itu adalah organ terbesar yang ada dalam tubuh kita, di mana dia itu menjalankan berbagai tugas dalam memelihara kesehatan manusia secara utuh yang meliputi fungsi. Di mana fungsi kulit itu sendiri ada 5. Yang pertama ialah fungsi absorpsi, yang kedua ialah fungsi ekskresi, kemudian yang ketiga ialah fungsi sensorik, dan yang keempat ialah fungsi termoregulasi, dan yang kelima itu adalah fungsi pembentuk vitamin D. Jadi, di sini ada 3 lapisan dari kulit itu sendiri. Yang pertama ialah lapisan epidermis, kemudian yang kedua ialah lapisan dermis, dan yang ketiga ialah jaringan subkutan atau biasa disebut dengan hipodermis.
Jadi struktur kulit. Nah, struktur kulit itu dia dibagi menjadi tiga. Yang pertama ialah epidermis, yang kedua dermis, yang ketiga lapisan subkutan. Kemudian kalau untuk lapisan epidermis itu sendiri, dia terbagi lagi menjadi lima, yaitu lapisan yaitu stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Sedangkan kalau untuk dermis, itu dia terdiri dari dua lapisan, yaitu stratum papillaris dan stratum reticularis. Nah, lapisan epidermis. Jadi lapisan epidermis ini merupakan lapisan sebagai pelindung atau barrier terhadap gen infeksius. Nah, yang pertama, kalau lapisannya mulai dari yang paling bawah itu adalah stratum basal. Jadi stratum basal ini berfungsi untuk menghasilkan pigmen melanin. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pigmen melanin itu berfungsi untuk memberikan warna pada kulit. Jadi semakin banyak pigmen melanin pada tubuh kulit seseorang, maka kulitnya itu akan semakin berwarna gelap. Kemudian ialah stratum spinosum. Jadi stratum spinosum ini dia berfungsi untuk menjaga kulit agar kulit tetap lentur dan kuat. Kemudian ialah stratum granulosum, di mana stratum granulosum ini dia itu berfungsi untuk membentuk sel-sel pelindung kulit, kemudian menghasilkan lipid dan faktor pelembab alami yang membuat kulit itu tahan air dan mempertahankan kelembapannya. Kemudian yang keempat ialah stratum lucidum. Jadi stratum lucidum ini fungsinya untuk menghalangi terjadinya gesekan antar lapisan kulit. Kemudian yang terakhir atau yang paling atas ialah stratum corneum. Jadi stratum corneum ini berfungsi untuk menyerap air serta sebagai pelindung lapisan kulit yang lebih dalam. Kemudian kita masuk ke lapisan dermis. Jadi lapisan dermis ini dia berfungsi untuk memberikan kekuatan pada kulit, kemudian mengatur suhu tubuh, kemudian memberikan nutrisi pada epidermis melalui pembuluh darah dan pasokan air dalam tubuh itu disimpan di dalam dermis. Nah, dua lapisan dari dermis yang pertama ialah stratum papillaris. Jadi stratum papillaris ini dia itu jaringan ikat longgar yang terdiri dari sel fibroblast, kemudian leukosit, sel emas, serat kolagen tipis. Nah, batas dengan epidermis ini dia itu tidak rata. Kemudian letak dari stratum papillaris dermis ini dia tuh letaknya tepat di bawah epidermis. Kemudian kita masuk ke stratum reticularis. Jadi stratum reticularis ini dia merupakan lapisan dermis yang lebih tebal. Nah, di mana jaringan ikatnya itu dia lebih padat. Kemudian sel-selnya itu sedikit, kemudian terdapat otot polos dan otot skelet. Kemudian kita masuk ke hipodermis. Jadi lapisan hipodermis ini atau jaringan subkutan ini dia terletak di bawah reticularis dermis dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan lemak. Seperti yang kita tahu bahwa lemak itu sendiri berfungsi sebagai energi cadangan bagi tubuh kita. Nah, kemudian saraf perifer. Jadi saraf perifer itu merupakan susunan saraf tepi yang menghubungkan antara jaringan dan organ lain dengan susunan saraf pusat. Komponen dari susunan saraf perifer itu sendiri ialah neuron, sinaps, dan neuroglia. Nah, ini ada letak dari neuron auricularis magnus, yaitu saraf yang bersarafi area belakang telinga sampai dengan leher. Kemudian di sini ada neuron digitalis palmaris communis, yaitu saraf yang mempersarafi area palmar. Kemudian di sini ada nervus ulnaris, di mana nervus ulnaris itu dia berjalan di daerah ulna. Neuron. Jadi neuron itu dia terbagi menjadi 5 bagian-bagiannya. Dia terbagi menjadi 3, yaitu badan sel atau soma, kemudian dendritik, kemudian ada serabut saraf atau biasa disebut dengan akson. Nah, dendritik itu sendiri, dia berfungsi sebagai penerima rangsangan dan menghantarkan ke badan sel, kemudian badan sel berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari dendritik ke akson, kemudian akson berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari dendritik ke akson. Nah, akson itu berfungsi untuk menghantarkan rangsangan ke sel saraf berikutnya, kemudian kalau selubung lain berfungsi untuk melindungi akson dikelilingi oleh sel-sel Schwann, dan nodus Lenfer berfungsi untuk memperbanyak impuls saraf dan mempercepat jalannya impuls, kemudian sel Schwann berfungsi sebagai penghasil milin dan meningkatkan impuls saraf. Kemudian sinaps. Jadi sinaps ini dia itu bisa dikatakan sebagai tempat komunikasi antara neuron satu dengan neuron yang lainnya. Sinaps ini juga berfungsi untuk memindahkan ion-ion atau molekul bermuatan dari satu sel ke sel yang lainnya. Kemudian ialah neuroglia. Jadi neuroglia ini ada berfungsi sebagai penopang struktural dan nutrisional bagi neuron. Terdapat 2 jenis sel glia pada sistem saraf perifer, yakni sel Schwann dan sel satelit. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Nah, jadi infeksi itu hanya terjadi ketika kontak erat yang berlangsung lama. Nah, bakteri ini bisa masuk ke dalam tubuh melalui kulit ataupun hidung. Nah, apabila seluruh tubuh terkena, maka kulit dan saraf itu biasanya sasaran yang paling disukai. Pada kulit akan muncul tanda berupa noda berwarna terang yang anestetik, kemudian daerah yang menebal dapat timbul, terutama pada bagian muka. Pada saraf, yang paling sering terkena adalah di lengan bawah, muka, dan belakang telinga. Daerah tersebut biasanya dapat teraba lebih tebal daripada biasanya. Nah, sumber penularan penyakit kusta ini adalah penderita kusta tipe multibasilar. Nah, banyak
penyakit kusta itu ditularkan melalui kontak langsung, melalui kulit dan saluran pernafasan secara berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang lama. Next. Nah, ini merupakan bagian dari patofisiologi kusta sendiri. Nah, jadi pertama, Mycobacterium lepra itu dia akan masuk ke saluran nafas ataupun mulut. Biasanya penularannya itu bisa melalui droplet ataupun kontak langsung. Nah, masa inkubasinya itu bisa 5-10 tahun. Nah, M. lepra ini tujuannya adalah cells one. Nah, ketika bakteri masuk, maka dia akan berdiferensiasi atau akan membelah diri. Ketika terjadi diferensiasi, maka akan terjadi apoptosis dan lisis atau kehancuran cells one. Nah, ketika cells one-nya hancur, maka respon imun itu akan tahu atau dia akan tahu bahwa ada bakteri atau benda asing yang masuk. Nah, setelah itu terjadilah aktivasi makrofag. Jadi ketika makrofag teraktivasi, maka terjadilah proses inflamasi. Nah, jadi proses inflamasi ini sendiri terjadi di dalam cells one ketika cells one. Nah, selain itu makrofag yang sudah diaktifasi oleh sistem imun ini dia akan berperan serta memfagosit M. leprae. Nah, ketika M. leprae ini sudah difagosit, maka terjadilah pembesaran nervus. Nah, dalam kasus itu dikatakan ada pembesaran nervus ulnaris dan nervus auricularis magnus. Dan juga terjadi makula erythematosa. Selain itu, dia juga akan menyebabkan gangguan atau kerusakan fungsi sel saraf. Fungsi sel saraf tepi. Nah, fungsi sel saraf tepi itu ada 3, yaitu ada sensorik, motorik, dan otonom. Nah, pada kasus saraf sensoriknya di sensoriknya terjadi hipostesi positif, sedangkan pada motorik kaki dan tangannya terasa linu dan kaku, sedangkan pada otonom keringatnya yang keluar hanya sedikit. Baik, selanjutnya adalah penegakan diagnosis bagi suspek kita, yaitu kusta multibasilar. Next. Oke, jadi sebelum kita menegakkan penegakan diagnosis, harus ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah anamnesis, lalu selanjutnya pemeriksaan fisik, lalu kita bisa menegakkan diagnosis dan nantinya akan ada beberapa pemeriksaan penunjang. Yang pertama adalah anamnesis. Untuk anamnesis kita bagi menjadi 2, yaitu anamnesis umum dan juga anamnesis khusus. Pada anamnesis umum ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah identitas, hingga keluhan apa yang membuat pasien ini datang ke UGD. Di sini pada kasus ditemukan bahwa identitas pasien yaitu seorang pria berumur 24 tahun. Keluhan umum yaitu datang karena adanya bercak merah di seluruh tubuh dan dari 4 bulan yang lalu. Keluhan penyertanya ada rasa ngilu pada kaki dan juga tangan. Lalu ada juga riwayat sosialnya yaitu tinggal bersama dengan penderita dengan gejala yang sama. Next. Ya. Untuk anamnesis khususnya, lebih khususnya lesinya ini dia menyebar dari wajah, lalu bermula dari wajah, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Lalu juga bercaknya terasa tebal dan juga kaku, serta tidak ada rasa gatal dan keringat pada pasien keluar sedikit. Next. Untuk pemeriksaan fisik ditemukan pada kasus hampir semuanya normal itu tekanan darahnya 120/80 mm per air raksa, lalu respiratorinya 18 kali per menit, nadinya 88 kali per menit, dan suhunya 36,7 derajat Celcius. Next. Untuk pemeriksaan fisik pada kasus kita temukan yang pertama adalah pada pemeriksaan dermanya atau pemeriksaan kulit. Nah, itu sudah ditemukan bahwa pada pemeriksaan dermanya didapatkan makula erythematosa yang memiliki batas tegas, memiliki bentuk yang tidak teratur, dengan diameter yang bervariasi, mulai dari 2 cm hingga 8 cm. Dan terdapat dari beberapa regio. Yang pertama ada pada regio facialis, pada coli, yaitu pada dextra dan sinistra, aurikular, pada dextra dan sinistra, lalu pada toraks, bagian anterior dan juga posterior, hingga pada seluruh ekstremitas. Ekstremitasnya ada di bagian superior dan juga bagian inferior. Lesinya didapatkan tentu saja lebih dari 5, dan ternyata pada lesi ditemukan hipoestesi atau pasien tidak merasakan apa-apa di atas lesinya. Next. Nah,
Untuk pemeriksaan fisik yang pemeriksaan saraf tepi ditemukan adanya pembesaran pada saraf, yaitu pada saraf nervus ulnaris dan juga nervus auricularis magnus. Next. Ya. Ini adalah salah satu contoh kasus pasien yang memiliki pembesaran pada nervus auricularis magnus. Jadi dia di bagian leher tapi di sedikit di belakang telinga. Next. Ya, untuk penegakan diagnosisnya. Next. Ya, next. Nah, untuk penegakan diagnosisnya kita harus melihat beberapa prinsip. Yang pertama, untuk penegakan diagnosis kusta itu biasanya kita sudah melihat pada pemeriksaan fisik itu sendiri, yaitu kita harus melihat dan lebih teliti untuk mendeskripsikan tanda atau cardinal sign-nya. Untuk cardinal sign-nya ini kita harus lihat. Nah, tapi kalau misalnya kita belum yakin, itu kita bisa menginvestigasi ulang, yaitu kita bisa menunggu lagi untuk 3-6 bulan ke depan. Nah, kita minta lagi pasiennya datang, lalu kita bisa menegakkan diagnosis. Nah, tapi kalau misalnya masih diragukan bisa disingkirkan, tapi kalau sudah dapat cardinal sign-nya itu bisa ditegakkan. Nah, ada juga beberapa riwayat yang harus diperhatikan dalam menegakkan diagnosis. Yang pertama adalah riwayat kontak dengan pasien kusta. Yang kedua adanya latar belakang keluarga, apakah dia pernah dia memiliki keluarga yang terkena ataupun satu tempat tinggal dengan penderita yang sama, dan juga riwayat pengobatan kusta, karena takutnya ternyata dia adalah pasien kusta yang sudah sembuh tapi muncul kembali. Next. Ya, yang kita dapatkan di kasus di sini adalah riwayat kontak dengan pasien kusta. Next. Nah, cardinal sign dari penyakit kusta itu ada setidaknya ada 3. Yang pertama, pada kulit terdapat bercak kulit, baik hipopigmentasi ataupun eritematosa yang dia anestesi atau tidak terasa lagi atau mati rasa. Yang kedua adanya penebalan saraf. Nah, penebalan saraf ini ada beberapa hal yang bisa membuat suatu gejala. Yang pertama adalah pada gangguan sensoris, yaitu tentu saja mati rasa. Yang kedua bisa mengakibatkan adanya gangguan fungsi motorik atau paresis atau paralisis, yaitu kalau paralisis itu dia bisa bergerak tapi terbatas, kalau paralisis itu sama sekali tidak bisa bergerak. Dan yang ketiga adalah gangguan fungsi otonom, yaitu kinerja pada kulitnya itu sendiri, yaitu kulit terasa kering, bisa retak, hingga menimbulkan edema dan juga mengganggu pertumbuhan rambut. Next. Nah, yang ketiga adalah ditemukannya kuman tahan asam atau BTA, yaitu positif. Selain itu juga BTA bisa digunakan untuk menentukan jenis apakah dari kusta ini sendiri. Next. Untuk di kasus kita menemukan yang pertama adalah adanya bercak kulit yang mati rasa pada pasien, lalu yang berbentuk eritematosa, lalu ada penebalan saraf tepi yaitu pada nervus auricularis magnus dan juga ulnaris. Nah, yang ditemukan dampaknya yaitu yang pertama adalah sudah mati rasa, dan yang kedua pasien juga mengeluh kulitnya terasa kering. Next. Yep, next. Nah, sebelumnya karena tadi kita sudah melihat cardinal sign-nya, untuk menegakkan bagaimanakah dia ini apakah kusta atau bukan, itu harus ada minimal 1 cardinal sign yang tumbuh. Sedangkan tadi kita menemukan pada kasus itu sudah ada 2 cardinal sign, jadi kita di sini harus sudah mencurigai itu adalah kusta multibasilar atau kusta. Nah, di sini kita harus melakukan pemeriksaan fisik yang spesifik dengan kusta. Yang pertama adalah inspeksi. Inspeksi ini kita harus melihat dan memastikan bagaimanakah lokasi dan juga morfologi dari lesi, yang pastinya harus dengan penjahit yang cukup. Lalu yang kedua adalah palpasi, kita lihat apakah ada nodus, apakah sudah ada jaringan parut pada lukanya. Lalu kita harus lebih menspesifikkan pada tangan dan juga kaki. Lalu kelainan sarafnya kita lihat inspeksi apakah sudah ada pembesaran konsistensi, bisa juga dicek nyeri tekannya dan juga nyeri spontan. Lalu yang ketiga kita bisa melihat tes fungsi saraf, yaitu gangguan pada saraf tadi. Yang pertama, sesuai dengan dampaknya adalah sensoris, otonom, dan juga motoris. Untuk tes sensoris ini ada beberapa tes sederhana yang bisa kita lakukan, seperti raba, lalu juga mungkin bisa menusuk dengan ujung pena untuk merasakan nyeri dan juga suhunya, apakah dia merasakan suhu yang panas atau tidak. Dan yang kedua adalah tes otonom, kita bisa menggunakan tes Gunawan, nanti kita bisa lihat. Dan yang ketiga adalah tes motoris, yaitu untuk ototnya. Next. Nah, ini adalah saraf tepi yang terlibat. Next. Nah, ini yang tes Gunawan tadi. Untuk tes Gunawan itu kita harus melihat bagaimana otonom fungsi kulitnya itu seperti apa. Nah, tandanya itu adalah ada goresan, tanda goresan yang tertinggal pada kulit. Jadi kita nanti bisa menggunakan pensil tinta
yang nanti bisa menandakan ada tanda gunawan. Kalau misalnya dia goresannya itu lebih normal daripada kulit yang lesi, itu maka dia positif. Dan yang kedua adalah tes motorik, yaitu kita melihat adanya apakah kekuatan ototnya itu menurun atau tidak. Itu kita bisa menggunakan hal-hal yang sederhana, contohnya gerakan yang sederhana, menulis, berjalan, ataupun kita bisa meminta range of motion yang sederhana. Next. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan BTA, yaitu untuk melihat apakah adanya kuman kusta dan bagaimana banyakannya. Nah, di sini kalau misalnya dia range-nya itu bisa dari 0, yaitu negatif, hingga positif 6. Dan semakin banyak itu bisa memperlihatkan apakah banyak bakterinya atau tidak. Next. Nah, di sini dia juga bisa digunakan, yang seperti tadi saya jelaskan, bahwa dia bisa membantu untuk kita mengklasifikasikan jenis kustanya itu seperti apa. Next. Dan bisa dibantu juga dengan pemeriksaan histopatologi. Jadi kita mengambil kerokan sampel, lalu kita lihat juga di bawah mikroskop. Next. Nah, bisa juga kita menggunakan tes pilokarpin. Kalau tes pilokarpin ini adalah tes otonom pada kulit, yaitu saat dia berkeringat. Jadi kita lihat apakah keringat yang dikeluarkan itu memang sudah sesuai dengan suhu atau suhu normal, yaitu kita lihat dengan respon kelenjar keringatnya. Nah, itu caranya adalah kita bisa melihat tentunya lebih fokus pada lesi pada kulit, yaitu kita suntikan dengan suntikan pilokarpin secara sekutan. Nah, setelah itu kita bisa menunggu beberapa menit kemudian. Ya, next. Ini adalah alur dari pemeriksaan kusta. Jadi yang pertama kita harus melihat cardinal sign-nya itu tadi. Kalau misalnya tidak ada, kita bisa menegakkan bahwa itu bukan kusta. Nah, tapi kalau misalnya ada, cuman kita masih ragu atau belum jelas, belum pasti, itu kita bisa menyangkakan. Bisa kita bantu dengan BTA langsung, tapi bisa juga kita tahan dengan kita observasi pasien lagi selama 3-6 bulan. Nah, nanti kita lihat lagi apakah ada tanda utamanya. Kalau misalnya tidak ada, kita bisa menegakkan bukan kusta. Tapi kalau misalnya ada, kita bisa lanjut lagi melihat lesinya, apakah itu sudah berlesi, jumlah lesinya bagaimana, apakah sudah penebalan saraf dan juga gangguan fungsi, dan kita bisa bantu lagi dengan tes BTA. Nah, di sini adalah klasifikasinya lagi. Kalau misalnya kita sudah positif kan, kita sudah menegakkan diagnosis bahwa dia kusta, kita klasifikasi lagi apakah jenis kustanya. Kalau misalnya bercaknya kurang dari 5 dan BTA-nya itu negatif, itu bisa kita kelaskan PB. Dan kalau misalnya bercaknya lebih dari 5 dan sarafnya yang terganggu lebih dari 1 serta BTA-nya plus, berarti itu adalah klasifikasi kusta MB. Baik, pada kesempatan kali ini saya, Septiana Fatmawati, akan menjelaskan tentang diagnosis banding pada PBL2. Next. Nah, lepra atau kusta ini merupakan suatu kelainan kulit yang dimana penyakit ini tuh sangat banyak menyerupai penyakit kulit yang lainnya. Nah, untuk diagnosis banding dari lepra atau kusta ini dapat kita lihat dari gambaran lesi yang muncul. Nah, pada tabel ini untuk diagnosis ada kelainan kulit psoriasis yang dimana terdapat lesi eritem bersisik. Nah, untuk gejala yang dialami yaitu bagian kulit memerah, kemudian terasa kering, tebal, dan juga bersisik. Kemudian kuku menebal dan tekstur yang tidak merata, dan juga adanya sensasi gatal dan kadang rasa panas yang membuat pasien atau penderita tidak nyaman, kemudian sendi-sendi yang membengkak dan juga kaku. Untuk gambaran klinisnya bisa dilihat pada gambar bahwa di sini terdapat lesi yang eritem, terdapat kemerahan dan juga bersisik. Next. Nah, selanjutnya ada pityriasis rosea. Ini munculnya ruam yang terjadi bisa seperti bekas luka ataupun bentol merah yang terlihat seperti luka. Ruam bisa menyebar ke area lain di tubuh seperti lengan maupun kaki. Nah, untuk gambarannya bisa dilihat dia terdapat lesi eritem ya, terdapat kemerahan dan juga terkadang penyakit ini juga muncul lesi yang bersisik. Selanjutnya, yang kedua ada vitiligo, yang dimana dia terdapat lesi hipopigmentasi. Nah, untuk gejala yang dialami itu muncul bintik ataupun bercak kulit berwarna terang, kemudian bercak kulitnya semakin meluas dan bercak kulit terasa gatal. Next. Nah, selanjutnya ada kelainan kulit birthmarks. Ini gejala yang dialami itu terdapat warna kemerahan benjolan pada bagian kepala, tangan, lengan, maupun dada. Kemudian teksturnya tidak merata. Next. Nah, untuk perbedaan pada penyakit kusta dan diagnosis banding pada penyakit kusta ini dia manifestasinya paling utama itu pada kelainan kulit dan saraf perifer.
kelainan kulitnya seperti makula hipopigmentasi dan juga makula yang eritematosa. Kemudian untuk saraf perifer, biasanya penyakit kusta ini menyerang sistem saraf baik saraf sensorik, motorik maupun otonom. Next. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi. Baik, di sini ada klasifikasi WHO yang dimana pada tahun 1987 WHO membuat kusta menjadi 2 tipe, yaitu pausibasiler dengan sedikit ditemukan bakteri dan tipe multibasiler dengan jumlah bakteri yang banyak. Bisa next. Baik, ini perbedaan dari pausibasiler dan multibasiler. Dari sifat yang dimana lesi kulit sendiri untuk pausibasiler yaitu 1-5 lesi, sedangkan multibasiler dia lebih dari 5 lesi. Dan untuk bentuk pada luka pausibasiler dan multibasiler sendiri yang membedakan yaitu untuk pausibasiler sendiri dia memiliki distribusi yang tidak simetris dan hilangnya sensasi jelas, sedangkan untuk multibasiler yaitu distribusinya lebih simetris dan hilangnya sensasi kurang jelas. Untuk kerusakan saraf sendiri, pausibasiler yaitu hanya 1 cabang saraf, maka itu yang dikatakan hilangnya sensasi sangat jelas, sedangkan untuk multibasiler banyak cabang saraf yang rusak, maka hilangnya sensasi kurang jelas. Bisa next. Baik, ini gambar pada pasien yang multibasiler yang dimana terdapat luka pada seluruh tubuh, sedangkan untuk pausibasiler sendiri hanya 1 luka yang ada pada wajah. Selanjutnya yaitu klasifikasi Ridley dan Jopling, yang dimana Ridley dan Jopling ini, menurut Ridley dan Jopling ini dibuat berdasarkan gambaran klinis, bakteriologis, dan histopatologis, dan imunologis menjadi 5 tipe. Bisa next. Baik, ini untuk tuberkuloid dan borderline tuberkuloid ini untuk bentuk dari lesi sendiri sama, sedangkan untuk jumlahnya juga hampir sama, hanya membedakan untuk borderline tuberkuloid ini dia 1 dengan satelit, sedangkan untuk distribusi permukaan anestesi mereka sama. Untuk BTA sendiri untuk tuberkuloid juga hampir selalu negatif, sedangkan untuk borderline negatif. Sedangkan untuk tes lepromin tuberkuloid sendiri positif kuat dan borderline positif lemah. Bisa next. Selanjutnya ada leparmatosa dan borderline leparmatosa dan mid borderline. Untuk bentuk lesi dari 3 tersebut, di sini untuk leparmatosa sendiri yang membedakan dia ada yang berbentuk nodus, sedangkan untuk mid borderline dia berbentuk dome shape atau bentuk kubah. Untuk jumlahnya dari ketiga, untuk leparmatosa sendiri dia sudah tidak terhitung, dan untuk kulit sehatnya sudah tidak ada. Terus kalau untuk borderline dia sendiri masih bisa dihitung dan masih ada kulit sehat. Untuk mid borderline sendiri juga sama dengan borderline leparmatosa. Untuk distribusinya untuk leparmatosa dan mid borderline sama simetris, sedangkan untuk borderline leparmatosa dia hampir simetris. Untuk permukaan untuk leparmatosa dan borderline leparmatosa sendiri sama, untuk mid borderline dia agak kasar dan agak berkilat. Untuk batasnya borderline leparmatosa dan mid borderline itu sama, sedangkan untuk leparmatosa dia sudah tidak jelas. Untuk anestesisnya leparmatosa sendiri tidak ada atau sampai tidak jelas, sedangkan borderline dia tidak jelas, untuk mid borderline dia lebih jelas. Untuk BTA-nya sendiri, untuk lesi kulit dan sekret hidungnya, untuk leparmatosa sendiri banyak dan ada globusnya, sedangkan untuk borderline dia banyak dan biasanya negatif, dan mid borderline-nya dia agak banyak dan negatif. Untuk tes lepromi, untuk leparmatosa dan borderline leparmatosa sama-sama negatif, untuk mid borderline sendiri biasanya negatif. Bisa next. Baik, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Anita dengan NIM 2022-744. Di sini saya akan membahas tentang komplikasi kusta multibasiler. Mungkin bisa di next slide. Jadi komplikasi pada kusta multibasiler di sini ada 2, yaitu pada kerusakan saraf tepi dan infeksi peredaran darah. Next. Jadi kerusakan saraf periferal di sini dia menyerang ekstremitas hidung dan mata. Nah, ekstremitas yaitu inflamasi atau peradangan pada sistem saraf ekstremitas yang lebih dari 50%. Ini bisa menyebabkan kerusakan saraf permanen yang dapat mengakibatkan kecacatan. Selanjutnya ada hidung, di mana
kerusakan saraf ini dapat menyebabkan lapisan mukosa hidung mengering dan mati rasa, sehingga kondisi ini bisa menyebabkan hidung itu tersumbat dan mimisan kronis. Hidung ini juga dapat mengalami infeksi sekunder sehingga mengakibatkan erosi pada tulang rawan. Selanjutnya ada mata, yang pertama adalah optalmos, di mana seseorang itu tidak dapat menutup sepenuhnya kelopak mata atasnya saat mata itu ditutup. Selanjutnya yang kedua ada katarak, yaitu perubahan pada lensa mata yang biasanya bening membuatnya menjadi keruh. Sehingga ketika lensa mata itu menjadi keruh, cahayanya tidak dapat masuk dengan baik ke mata. Ini dapat menyebabkan pengaburan atau kehilangan ketajaman penglihatan. Ketiga ada glaukoma, di mana penyakit mata yang bersifat progresif dan berpotensi merusak saraf optik. Yang keempat ada keratitis, di mana ini merupakan peradangan yang terjadi pada kornea mata. Kerusakan saraf periferal ini juga bisa menyebabkan kelumpuhan dan kelainan bentuk. Next slide. Nah, ini merupakan gambaran dari kerusakan saraf periferal. Next. Selanjutnya ada infeksi sirkulasi darah, di mana insufisiensi vena ini menyebabkan kondisi di mana aliran darah yang seharusnya kembali ke jantung itu dia terganggu, sehingga dia menyebabkan infeksi kulit dan ulkus. Infeksi kulit sendiri yaitu peradangan pada kulit yang menimbulkan gejala ruam kemerahan, gatal, kering, dan bersisik. Selanjutnya ada ulkus, di mana ini merupakan luka terbuka pada kulit. Next. Ini merupakan gambaran dari infeksi kulit dan ulkus. Next. Hanya di sini saya bakal membahas terkait dengan edukasi terhadap pasien. Namun sebelum kita sampai ke edukasi terhadap pasien, di sini saya sedikit merangkum beberapa tindakan yang perlu kita lakukan terhadap pasien yang terindikasi kusta. Di sini menurut Kementerian Republik Indonesia dan juga WHO, oleh PRA itu tidak diwajibkan seketika kita tidak diwajibkan pemeriksaan TDA, tidak diwajibkan untuk kita diagnosis penyakit kusta seketika dalam melakukan pemeriksaan TDA seketika kita menilai atau melihat mendapatkan beberapa kelainan-kelainan tambahan. Nah, kelainan-kelainan tambahan yang seketika kita tidak menemukan gejala-gejala utamanya. Dalam pemeriksaan TDA positif dan juga dalam pemeriksaan PTA negatif dapat disimpulkan bahwa PTA negatif itu dia adalah posisi basilar, karena dalam pemeriksaan PTA negatif kita tidak mampu menentukan indeks bakteriologi dan morfologina. Nah, untuk menentukan indeks morfologi dan bakteriologi hanyalah bisa kepada pasien yang terindikasi kusta multibasilar. Terus kurangnya fasilitas penunjang dan juga pemeriksaan BTA setelah dinyatakan relief from treatment RFT itu diharuskan untuk memeriksa BTA-nya kembali. Apakah itu hanya terjadi relapse ataukah dia hanya mengalami INL atau dari tempat atau sampai proses, atau dia hanya mengalami reaksi. Next slide. Reaksi INL, irritema nodus blephariosum, relapse dikatakan relapse from treatment. Nah, relapse ini kalau kita ketahui relapse, bahwasannya kita perlu pengobatan yang sistematis, di mana kita harus benar-benar melihat seketika pasien seketika dia mengalami default atau tidak mampu menjalankan pengobatan sesuai dengan waktu dan juga waktu yang ditentukan, maka apa dia datang lagi, kita harus mampu mempertimbangkan ini relapse kah, atau dia hanya sekedar INL, apakah dia hanya sekedar menimbulkan reaksi saja, ataukah dia datang dengan keluhan penambahan jumlah lesi yang ada pada pasien tersebut. Nah, ketika dia terjadi penambahan jumlah lesi, maka dalam data monitoring kita itu kita wajib ini dia sebelumnya positif basilar atau memang sebelumnya itu positif basilar dan dia datang dengan multibasilar, maka dia dapat disimpulkan di data monitoring bahwasanya dia itu pasien baru, bukan pasien lama. Pasien lama masuk kembali ketika dia datang dengan keluhan yang sama. Next slide. Nah, saya rasa ini secara terlaksana farmakologi teman-teman semuanya sudah ketahui bahwasannya DDS dia menerima disulfan dan juga MDT multidrug terapi, bahwasannya pada DDS itu karena terjadi resistensi terhadap bakteri karena hanya menggunakan satu obat saja dalam pengobatan di tahun 1948 terhadap penyakit kusta ini. Nah, pengobatan tersebut dianggap tidak efisien karena tidak mampu untuk menyembuhkan atau membunuh Mycobacterium leprae tersebut, karena terjadi resistensi dan juga terjadi diferensiasi bakteri, terjadi pembelahan bakteri. Terus hingga diubahlah pada tahun 1952 diikuti juga di Indonesia bahwasannya diubah menjadi MDT multidrug terapi, dan salah satunya adalah Dapsone DDS di atas. Next slide. Nah, boleh next slide. Nah, tata laksana jika pasien mengalami default atau putus obat. Nah,
di sini kita harus memberikan edukasi bahwasannya kebanyakan kita harus membangun yang namanya komunikasi interpersonal yang intens gitu. Jangan sampai pasien ini dia berpikir bahwasannya dia yang seharusnya dia menyelesaikan 6 blister dalam jangka waktu 6 sampai 9 bulan. Tapi dia berpikir bahwasannya ini kayaknya 1 blister saja cukup ini untuk menyembuhkan penyakit kusta. Jadi itu kita perlu edukasi juga terhadap pasien. So poin kedua bahwasannya jangan lupa juga kita ceritakan, kita memberitahukan juga efek-efek sampingnya terhadap pasien. Jangan sampai di saat pasien itu dia minum obat tersebut, tahu-tahunya turun kencing itu warna kuning atau warna merah, dikarenakan itu hanyalah efek dari obat, dia menyimpulkan bahwasannya ini muncul penyakit baru. Kok saya kencing darah gara-gara saya minum MDT ini, obat ini. Alhasil dia putus obat. Maka dari situ kita perlu yang namanya komunikasi yang intens terhadap pasien. So kita kaitkan dengan kasus ini bahwasannya kenapa kita di saat kita memberikan obat terhadap pasien, maka yang harus kita ketahui bahwasannya jangan pernah kita bosan-bosan untuk bertemu dengan pasien, karena kebanyakan itu dalam pengobatan penanganan penyakit kusta ini diresepkan obatnya jangka waktunya itu hingga 1 bulan, padahal terkait dengan penyakit kusta ini jangka waktu minimalnya itu 2 minggu. 2 minggu untuk apa? 2 minggu seketika dia datang agar kita mampu melihat kelainan, apakah dia itu terjadi kelainan saraf-saraf superficialnya, ataukah dia datang dengan penambahan yang sebelumnya hipoestesis dia menjadi anestesia. Itu yang perlu kita pertimbangkan. Pokoknya data sebelumnya kurang rasa, akhirnya datang dengan mati rasa. Terus terkait dengan kasusnya kita bakal edukasikan pasien bahwasanya bapak sudah terdiagnosis bapak ini terdiagnosis penyakit kusta multibasiler Bapak. Jadi kusta ini dia dapat menyerang banyak area tubuh kita Bapak, sampai bisa menyebabkan cacat saraf, dan juga bisa terjadi tangan kita kelau atau deformitas plamaris Bapak. Itu tuh dimana kita tangan ini kayak cakar begitu Bapak. Jadi saya harap nanti ini saya bakal berikan Bapak obat antibiotik. Saya ingin lihat kepatuhan Bapak, tolong obat ini diminum secara rutin, jangan sampai jeda obatnya ini, biar Bapak penyakitnya ini tidak kambuh lagi. Bapak kalau selesaikan secara total. Di waktu Bapak untuk menyelesaikan obat ini, karena Bapak multibasiler, maka Bapak menyelesaikannya dalam jangka waktu 12 sampai 18 bulan. Tapi kita lihat nanti kalau memang ada perubahan, berarti Bapak mungkin hanya sampai 1 tahun saja. Intinya Bapak tetap konsisten. Dan dalam jangka waktu 2 minggu seketika Bapak merasa keluhan, maka Bapak tinggal informasi ke saya seketika Bapak ada halangan atau apapun itu. Cepat konsultasi Bapak seketika Bapak mengalami reaksi-reaksi lain. Sebelumnya kan Bapak sempat menggunakan obat jamur. Jadi obat jamur ini dia tidak mampu Bapak untuk kasih sembuh penyakit Bapak ini, sedangkan Bapak punya ini disebabkan oleh bakteri Bapak, bakteri Mycobacterium leprae. Jadi meskipun Bapak minum obat sebanyak jamur sebanyak apapun itu, ini tidak bakalan sembuh. Terus Bapak jangan lupa nanti seketika beberapa hari memang dia terjadi perubahan, saya mohon dengan sangat Bapak tolong konsultasikan kembali. Boleh next slide? Baik, perkenalkan, nama saya Andreas Wondai, NIM 2022-763. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang penata laksanaan daripada kusta yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae. Ya, baik, untuk pengobatan daripada kusta sendiri, dia memiliki pengobatan yang dinamakan multi-dry therapy. Pengobatan daripada multi-dry therapy ini dia meliputi beberapa obat. Dari sebutannya atau namanya saja multi, berarti dia lebih daripada 1 obat yang digunakan dalam terapi ini. Ya, baik, untuk rencana pengobatan dari MDT sendiri pada pasien pauci basiler dewasa, pengobatan bulanan untuk hari pertama, obat dapat diminum di depan petugas. Untuk obatnya 2 kapsul rifampicin, 1 tablet dapson atau DDS. Pengobatan hariannya hari kedua sampai dengan hari ke-28, 1 tablet dapson atau DDS, 1 blister untuk 1 bulan dibutuhkan 6 blister. Diminum secara oral selama 6 sampai dengan 12 bulan.
Untuk pasien palsi basiler anak, usianya dari 10 sampai dengan 14 tahun, untuk pengobatan bulanan, hari pertama obat diminum 2 kapsul rifampicin, 1 tablet dapson atau DDS. Pengobatan hari kedua sampai dengan hari ke-28 diminum 1 tablet dapson atau DDS. 1 blister untuk 1 bulan, dibutuhkan 6 blister yang diminum secara oral selama 6 sampai dengan 9 bulan. Ya, ini contoh daripada cover obatnya. Kita lihat pada sebelah ini. Oke. Untuk rencana pengobatan daripada pasien multibasiler dewasa, pengobatan bulanan hari pertama, obat diminum di depan petugas 2 kapsul rifampicin, 3 tablet lampren, dan 1 tablet dapson atau DDS. Pengobatan hari kedua sampai dengan hari ke-28 diminum 1 tablet lampren, 1 tablet dapson atau DDS, 1 blister untuk 1 bulan. Dibutuhkan 12 blister yang diminum secara oral selama 12 sampai dengan 18 bulan. Untuk pasien multibasiler anak usia dari 10 sampai dengan 14 tahun, pengobatan bulanannya hari pertama obat diminum di depan petugas, 2 kapsul rifampicin, 3 tablet lampren, dan 1 tablet dapson atau DDS. Pengobatan harian dari hari kedua sampai dengan hari ke-28 diminum 1 tablet lampren selang sehari, 1 tablet dapson atau DDS. Jadi pengobatannya diminum 1 tablet lampren, kemudian selang 1 hari diminum 1 tablet dapson atau DDS. 1 blister untuk 1 bulan, dibutuhkan 12 blister yang diminum secara oral selama 12 sampai dengan 18 bulan. Oke. Untuk pengobatan pada pasien khusus, ada beberapa pengobatan pada pasien pengobatan khusus. Pasien yang tidak dapat menggunakan rifampicin akan digantikan dengan menggunakan ofloxacin, dan minoxidil. Kemudian pasien yang menolak clofazimine atau lampren akan diganti dengan ofloxacin dan minoxidil. Kemudian pasien yang tidak dapat mengonsumsi dapson atau DDS diganti dengan mengonsumsi rifampicin atau clofazimine. Ini pengobatan daripada kondisi khusus. Kemudian berikutnya pengobatan pada pasien kusta yang alergi terhadap dapson atau DDS. Jadi pengobatannya itu akan dihentikan pemberian dapson dan melanjutkan dengan terapi MDT untuk yang multibasiler dengan rifampicin dan clofazimine hingga memenuhi regimen 12 bulan. Ini gambar daripada pasien yang alergi terhadap dapson. Oke, selanjutnya ini juga gambar daripada pasien yang alergi terhadap obat dapson. Oke. Dan ya, untuk monitoring daripada pengobatannya atau pemantauan atau pengontrolan daripada pengobatannya, petugas memonitoring tanggal pemberian obat. Apabila pasien terlambat mengambil obat, selanjutnya paling lambat lebih daripada 3 bulan, maka akan dilakukan pengecekan atau pelacakan daripada petugas kepada pasien yang terkait. Ya, kemudian memberikan obat sementara untuk beberapa bulan ke depan jika pasien akan melakukan perjalanan jauh, seperti keluar kota daripada domisili pasien tersebut, melakukan pengobatan. Selanjutnya melakukan pemeriksaan ulang dan konsultasi. Apabila setelah pengobatan 1 bulan pasien mengalami tanda-tanda klinis seperti kemerahan atau peninggian daripada lesi di kulit atau timbul lagi lesi baru. Ya, tetap melanjutkan obat yang tersisa apabila setelah pasien putus obat 1 bulan atau lebih 3 bulan dan tidak ditemukan tanda-tanda klinis aktif. Oke, selanjutnya ini reaksi daripada kusta tipe 1, timbul bercak merah dan membengkak atau muncul selama pengobatan maupun setelah pengobatan. Pengobatan yang akan diberikan melanjutkan pemberian obat terapi daripada MDT dengan dosis tetap, pemberian prednison dan tetap berkonsultasi pada dokter. Oke, selanjutnya ini mekanisme reaksi rute dan efek samping. Oke, untuk rifampicin akan rifampicin akan berikatan dan menghambat DNA
dan dependen RNA polimerase. Reaksi ini pada sel prokariotik, tetapi tidak pada sel eukariotik. Kemudian rifampisin setelah dikonsumsi kemudian larut, kemudian masuk pada sel fagosit sehingga membunuh mikroorganisme intraseluler dan Mycobacterium lepra. Rifampisin ini dia bersifat bakterisida atau merugikan, bakterisida kuat pada dosis ASI, sehingga bakterisida merupakan obat antimikroba yang mampu menyebabkan kematian pada bakteri tersebut. Oke, selanjutnya rute daripada obat itu setelah dikonsumsi melalui mulut, terdistribusi luas pada jaringan dan cairan tubuh atau termasuk pada CSF. Obat itu akan memberikan warna orange menjadi terjadi pada air liur, dahak, air mata, dan keringat. Diekskresikan sampai sebagian urin dan empedu sehingga menjalani siklus enterohepatik. Metabolisme mempertahankan aktivitas antibakteri namun kurang terserap dengan baik dari seluruh pencernaan. Waktu daripada pencernaan obat itu sendiri yaitu 1 sampai dengan 5 jam, ya, menjadi lebih pendek selama pengobatan karena induksiensi mikrosom. Oke, selanjutnya efek samping daripada rifampisin. Yang pertama yaitu mengeluarkan cairan dalam tubuh yang berlebihan seperti urin, keringat, dan air mata. Warna urin juga dapat berubah saat mengonsumsi rifampisin. Kemudian hepatitis dan mempengaruhi kerusakan daripada ginjal sendiri. Ya. Terus mata menjadi merah, berair, dan disertai dengan kulit ruam. Perut rasa sakit, diare, mual, dan muntah, gejala flu hingga kepala pusing. Hidung tersumbat, reaksi alergi seperti ruam, terjadi bengkak, sesak nafas, dan batuk-batuk. Selanjutnya DDS atau diamond dependent sulfon atau dapson merupakan antineutropil, dapat menghambat enzim milooxidase sehingga menurunkan ROS atau radikal bebas, kemudian menghambat kemotaksis, lalu menghambat adesi ke dalam endotel pembuluh darah neutrofil. Berikutnya dia akan menghambat fungsi daripada imun IgA yang di dalamnya yang dimana IgA berperan penting dalam imunitas mukosa. Kemudian menghambat eosinofil miloperoksidase yang terdapat pada granula primer atau sekunder. Selanjutnya, ya, efek samping daripada dapson. Secara umum, efek samping daripada dapson yang akan terjadi yaitu sakit pada perut, punggung dan kaki, kuku, bibir, dan kulit berwarna kebiruan, kemudian sulit bernafas, demam, hilang selera makan, kulit pucat, ruam daripada berubah, terus kelelahan yang tidak biasanya. Ya, efek samping yang jarang terjadi yaitu gatal, kemerahan, dan pengelupasan pada kulit hingga hilangnya rambut, perubahan mood, mati rasa, kesemutan seperti terbakar atau rasa lelah pada tangan dan kaki, kemudian sakit tenggorokan, pendarahan, dan memar yang tidak biasanya, mata dan kulit menguning. Oke, selanjutnya pengobatan daripada clofazimine. Video efek samping daripada clofazimine sendiri yaitu mual, muntah, atau rawat inap bila persisten. Ya, sakit perut, sakit kepala, kelelahan, warna kulit kehitaman pada lesi, warna coklat kehitaman pada lesi dan kulit yang terpapar sinar matahari, perubahan rambut yang reversibel, kulit kering, kemerahan pada muka, warna kemerahan pada urin, fases, dan cairan tubuh lainnya. Oke, selanjutnya ini referensi yang saya gunakan daripada materi ini. Oke, sekian, terima kasih.
Baik, selanjutnya di sini saya akan membawakan tentang prognosis, di mana prognosis ini terkait suspek atau hipotesis Mycobacterium capra atau kusta multibacillar, kusta multibacillar. Baik, di sini adalah ketiga kategori yang masuk dalam prognosis kusta multibacillar. Yang pertama itu bonum quid et vitam, yang dimana itu penyakitnya membaik, tetapi pengaruh penyakit tersebut itu terhadap proses kehidupannya, dimana penyakit ini tuh penyakit kusta ini tuh meskipun dia bersifat kronik, progresif namun tidak mengancam jiwa, yang dimana penyakit ini tuh dibilang dia masih normal atau masih dalam keadaan baik, dia tidak begitu terlalu mengancam jiwa pasien. Nah, yang kedua itu quid det vitionem dube en malam, yang dimana ini penyakitnya tuh dia tidak tertentu, ragu-ragu, terus cenderung memburuk atau jelek, yang dimana dia menunjukkan bahwa pengaruh penyakit ini tuh terhadap fungsi organ dan fungsi manusia dalam melakukan aktivitas atau tugasnya gitu. Nah, di mana ini efeknya itu, efek nutrisinya tuh pada perjalanan penyakit itu dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien selama dalam masa penyakitnya gitu. Terus ketiga, quid det sanantanion dube et malam, di mana kemungkinan penyakit ini tuh cenderung sembuh atau dia membaik, yang dimana dia menunjukkan bahwa pengaruh penyakit ini tuh yang dapat sembuh total gitu, sehingga dapat beraktivitas kembali seperti biasa, yang dimana kemungkinan untuk terjadinya terinfeksi dapat terjadi jika pengobatan dilakukan secara teratur. Jika penyakit kusta ini tuh ketika kalau dia melakukan pengobatan atau dia melakukan pengobatan secara teratur, maka penyakit itu tuh dia akan sembuh secara merata gitu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya kembalikan.